Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, saat ini kita akan mereview tentang tadi yang sudah disampaikan, pembekalan fardu kifayah terhadap jenazah. Maka mudah-mudahan hasil review ini bisa mengingat kembali penjelasan-penjelasan di awal tadi, sehingga dapat kita pahami bersama tentang tata cara pengurusan jenazah. Baik, dalam hari ini fardu kifayah yang kita laksanakan adalah fardu kifayah terhadap jenazah. Yang pertama ada landasan teologis yang kita ambil dari Al-Quran, yaitu pertama bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Apa pentingnya pembekalan pada pagi hari ini? Bahwasanya kita yang hadir di sini semuanya nanti pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kalaupun kita belum merasakan kematian, orang-orang di sekitar kita pasti akan mati terlebih dahulu. Maka penting untuk mempersiapkan diri menuju kematian. Yang kedua, kita lihat dari Al-Jumu'ah ayat 8. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ayat ini tidak asing di telinga kita, sering sekali dibacakan bahwasanya kematian yang kita lari darinya, maka kematian tersebut akan menjumpai kita. Jadi memang betul penting bagi kita untuk mengingat yang namanya kematian, karena kematian pasti akan datang kepada kita semuanya. Kita lihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikra hadhihi min ladzat yakni al-maut. Banyaklah mengingat penghancur dari segala macam kelezatan dunia, yaitu kematian. Di hadis bawahnya pernah ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man aqyasun nasi wa karamun nasi ya Rasulullah?" Siapakah orang manusia yang paling cerdas dan manusia yang paling berguna, manusia yang paling mulia wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, manusia yang paling mulia, yang paling cerdas adalah aksaruhum dzikronil maut. Mereka yang paling banyak mengingat kematian, wa asyadduhum istidadan, dan yang paling mempersiapkan diri untuk menuju kematian tersebut. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki kepada fardu kifayah terhadap jenazah. Ada 4 hal yang mungkin sudah sama-sama kita ketahui yang harus diurus kepada jenazah. Yang pertama adalah memandikan, yang kedua mengkafankan, yang ketiga mensolatkan, yang keempat adalah menguburkan. Meskipun yang pertama adalah memandikan, tetapi yang harus dipersiapkan pertama kali adalah kain kafannya. Harapannya jangan sampai jenazah selesai dimandikan tetapi kain kafannya belum siap. Maka harusnya setelah selesai dimandikan, jenazah langsung dikafankan, langsung disolatkan, dan langsung dikuburkan, tidak lagi menunggu yang lain-lainnya. Maka kain kafan dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, inilah proses untuk memandikan jenazah. Jadi tadi setelah kain kafan kita siapkan, nanti akan dijelaskan bagaimana proses menyiapkan kain kafan. Ini untuk memandikan jenazah. Kita lihat pada jenazah wanita, inilah mungkin posisi yang paling pas, yaitu kepala jenazah berada di sebelah kanan. Yang jenazah laki-laki ini ada kesalahan meletakkan jenazahnya, harusnya berada di sebelah kanan untuk memudahkan Bilal. Tangan kanannya menyiram air, tangan kirinya sambil menggosok-gosok bagian tubuh jenazah. Dalam memandikan, apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama air murni atau air mutlak, sekurang-kurangnya 2 ember. Kenapa 2? Yang pertama untuk memandikan sebelum nanti dikasih air jeruk, air sabun dan lain sebagainya. Air yang kedua dipersiapkan nanti untuk membersihkan sisa-sisa dari jeruk, sisa-sisa dari kapur barus, kemudian dipakai untuk mewudukkan jenazah. Kemudian selain dari air murni, air sabun, air jeruk purut, air kapur barus, ada korek kuping. Korek kuping yang dikasih dengan air sabun nanti gunanya untuk membersihkan semua lubang yang ada pada tubuh jenazah. Lubang hidung, lubang mata, lubang kuping dan lain sebagainya. Kemudian kita siapkan kain panjang pengganti, karena kain yang digunakan untuk jenazah ini pasti akan basah. Karena kita tidak boleh membuka aurat jenazah terang-terangan.
Meskipun dia sudah menjadi jenazah, tetap dijaga kehormatannya, tidak boleh dibuka auratnya. Dimandikan dengan menggunakan kain basah yang panjang. Setelah selesai, kita kasih handuk, kemudian kita ganti kain kafannya, kita ganti kain panjangnya dengan kain panjang yang kering. Baik, nanti prosesnya, sebelum ini dimandikan, maka kita panggil dulu keluarga jenazah. Mungkin ada anaknya, ada istrinya, ada keluarganya, biar mereka juga ikut memandikan jenazah, tapi dipandu oleh Bilal. Nah, syarat memandikan jenazah ini mayatnya haruslah seorang muslim, karena mayat yang tidak muslim tidak diwajibkan untuk dimandikan. Ada bagian tubuhnya didapati walaupun hanya sebagian. Kemudian jenazah tidak mati syahid, karena orang yang mati syahid tidak diwajibkan untuk dimandikan. Siapa yang berhak memandikan jenazah? Yang pertama harus sejenis. Kalau jenazah laki-laki, maka Bilal harus laki-laki. Jenazah perempuan, maka Bilal pun harus perempuan. Nah, tetapi kalau masih ada hubungan keluarga, ayah boleh memandikan anak perempuannya, ibu boleh memandikan anak laki-lakinya, suami boleh memandikan jenazah istrinya, dan istri pun boleh memandikan jenazah suaminya. Sebaiknya anggota keluarga yang berada di dalam tempat pemandian. Kenapa? Lihat poin nomor 3. Agar tidak sampai aib jenazah ini terceritakan kepada orang lain. Maka keluarga yang paling berhak sebenarnya harus berada di dalam ruangan pemandian jenazah. Apabila tidak mendapatkan orang yang sejenis atau tidak ada keluarga yang muhrim, maka lebih baik jenazah ditayamumkan saja, tidak perlu dimandikan daripada terbuka auratnya. Cara memandikan jenazah boleh dengan niat, boleh juga dengan tidak dengan niat. Karena tujuan memandikan jenazah adalah untuk membersihkan jasad jenazah tersebut. Sekurang-kurangnya, tadi kalau kita lihat ini kan ada yang pakai air jeruk purut, pakai kapur barus, ini sebenarnya tidak ada yang wajib. Yang wajib itu yang penting sekurang-kurangnya itu meratakan air ke seluruh tubuhnya. Sebaiknya 3 kali atau lebih. Jika dipandang perlu dan mayat diletakkan di tempat yang tinggi. Ya, kita lihat proses memandikan jenazah. Ada yang dipangku oleh keluarga. Berapa orang yang mangku? Sesuai dengan panjangnya jenazah. Kemudian di masjid-masjid atau di rumah sakit biasa tidak lagi pakai pangkuan, tetapi sudah memakai rasbang. Dia seperti meja yang panjang, jenazah diletakkan di atasnya, tetapi bagian kaki jenazah, bagian kaki rasbang ini lebih rendah, biar air itu mengalir ke bawah. Baik, selanjutnya menyiramkan air ke seluruh tubuh. Itu tadi makanya kita bilang kalau memang ada anggota keluarganya, kita bawa anggota keluarganya, kita ajari bagaimana cara menyiram jenazah, biar keluarganya juga ikut. Nah, niatnya biasanya dibaca nawaitul ghusla ala hadhil janazah lillahi ta'ala. Kemudian mulailah kita menyiram. Kita mengambil air dengan tangan kanan, kemudian yang kita siram bukan langsung tubuh jenazah, tapi yang kita siram adalah tangan kiri kita yang berada pas di atas jenazah. Dimulai dengan bagian kanan, kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim dari mulai atas sampai ke kaki. Kemudian kita siram bagian kirinya dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim dari mulai atas pundak kiri sampai ke bagian kaki. Kemudian bagian tengah jenazah dengan bacaan Bismillah ya Rahman ya Rahim, atau Bismillah ya Rahim ya Rahman, boleh-boleh saja. Inilah yang kita ajarkan kepada keluarga jenazah biar keluarga itu bisa ngikuti. Disiram kanan dulu, disiram kiri, kemudian disiram yang tengahnya. Setelah jenazah disiram oleh anggota keluarga, kemudian kita minta izin untuk melanjutkan membersihkan jenazah. Dengan apa bersihkannya? Kita siram pakai air sabun sambil kita gosok-gosok, dan diminta juga bantuan oleh orang yang memangku ini tadi. Yang mangku kepala kita minta untuk membersihkan lubang hidung, lubang kuping, lubang matanya, kemudian sela-sela tangannya, kemudian ketiak dan lain sebagainya. Tapi sebelum jenazah ini kita mandikan, kita pastikan dulu kotorannya sudah keluar. Ya, kita angkat sedikit badannya, kita tekan perutnya pelan-pelan sambil disiram sedikit demi sedikit. Disiram. Kalau sudah bersih, barulah kita tadi mulai dengan menyiram kanan dengan Bismillahirrahmanirrahim, kiri Bismillahirrahmanirrahim, kemudian tengah Bismillahirrahmanirrahim, dan kita lanjutkan dengan membersihkan dengan air sabun. Pertama jenazah menghadap ke atas, kemudian jenazah dimiringkan kanan, dimiringkan kiri. Setelah jenazah sudah bersih, maka kita siram lagi pakai air murni atau air mutlak. Setelah sudah tidak licin lagi,
Barulah jenazah kita siram pakai air kapur barus biar agak terasa wangi. Bagian kanan bismillahirrahman, bagian kiri bismillahirrahim, tengahnya bismillahirrahmanirrahim. Setelah selesai kemudian kita siram pakai air jeruk purut 3 bagian juga. Kalau sudah selesai pakai air jeruk purut, mungkin ada sisa-sisa jeruk purutnya, sisa-sisa kapur barusnya, kita bersihkan pakai air mutlak yang terakhir. Kalau jenazah sudah bersih, maka jenazah kita wudukkan sebagaimana wuduk orang yang mau sholat. Setelah itu kita lap pakai handuk kering, bagian atasnya, bagian bawahnya. Ingat, jangan sampai aurat jenazah terbuka. Pelan-pelan kita bersihkan. Kalau sudah kita bersihkan, kain yang basah kita lepas, kita ganti dengan kain panjang yang kering. Setelah itu jenazah sudah siap dibawa untuk ke tempat mengkafankan jenazah. Yang tadi sudah dipersiapkan sebelumnya. Baik, mengkafankan jenazah. Tidak ada kewajiban berapa helai kain itu. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 5. Inti dari mengkafankan jenazah adalah tertutup auratnya. Adapun inti dari memandikan jenazah adalah bersih badannya. Jadi kalau misalnya hanya ada 1 helai kain tapi bisa tertutup semua bagiannya, maka diperbolehkan. Tidak terlalu membazir, tidak terlalu berlebih-lebihan. Tetapi yang biasanya, lihat ini. Biasanya yang kita gunakan adalah 5 helai kain. 5 helai kain bagaimana cara menghitungnya? 5 lembar kain seukuran jenazah, tetapi dilebihkan atasnya 30 cm, bawah 30 cm. Misalnya panjang jenazah, tinggi jenazah ini 160 cm. Kita lebihkan kepalanya, bagian kepala 30 cm, bagian bawah 30 cm, totalnya 220 cm. Nah 220 cm ini 1 helai kain kafan kita buat 5 helai. Berarti totalnya ada 11 meter. Kain nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini tidak perlu dipotong karena ini menjadi kain dasar yang berada di paling bawah. Adapun kain nomor 4 ini nanti akan kita gunakan sebagai gamis atau baju. Dibolongi bagian tengahnya bentuk segitiga untuk memasukkan kepala jenazah. Dan kain nomor 5 ini dibagi 3 bagian. Sepertiga untuk izar atau sarung yang nggak perlu dipotong, segitu aja bentuknya. Sepertiga lagi untuk cawat celana dalam, nanti akan kita potong, ada nanti cara memotongnya. Dan sepertiga lagi sorban bagi laki-laki atau jilbab untuk perempuan. Bagaimana cara memotongnya? Nah, untuk baju atau gamis dilipat 2 terlebih dahulu. Setelah dilipat 2 kita potong ke samping dan potong ke bawah untuk membuat model segitiga agar kepala jenazah nanti bisa dimasukin ke dalam lubang tersebut. Adapun cawat hampir sama modelnya, kita lipat 2 terlebih dahulu, tetapi yang dipotong bukan bagian tengah, tapi bagian sisi kanan dan sisi kiri yang bertemu. Nah, jadi nanti modelnya kita buat seperti cawatnya seperti kayak popok bayi, seperti pempes ya. Penyusunannya, kain yang dasar tadi kan ada 3. Ini kain yang dasar ada 3. Oke, 1, 2, 3. Itu posisinya di bawah, di kanan, di kiri, dan di tengah. Kemudian di atasnya kita letakkan nomor 2 itu ada gamis, nomor 3 ada sarung, nomor 4 sorban bagi laki-laki, mukena bagi perempuan, nomor 5 cawat. Nah, cawat ini lebih bagus digunakan, dipakaikan kepada jenazah di tempat memandikan jenazah. Setelah jenazah sudah siap dimandikan, sudah siap dilap, sudah siap diwudukkan, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak ingin terjadi, misalnya kotorannya jatuh atau darahnya keluar, maka kita tutup tadi lubang kemaluannya atau lubang belakangnya, kemudian kita ikat pakai cawat yang ada di kamar mandi, sehingga ketika diangkat dari kamar mandi menuju rumah untuk dikafankan, jenazah sudah aman. Kalau memang ada kapas, bisa diletakkan di atas nomor 2 ini, di atas gamisnya diletakkan kapas, biar jenazah terasa lembut ketika dipegang. Jadi nggak wajib sebenarnya kapas. Dan kapas pun yang digunakan bukan kapas seperti untuk luka, tapi kapas yang modelnya bersatu, dia kayak kain. Baik. Setelah tadi kita susun kain kafannya, maka kita siapkan juga tali pengikatnya. Tali pengikat ada yang 6, ada yang 7, tapi biasanya dipakai ada 5 tali. Di bagian atas kepala 1 meter, bagian lengan 2 meter, kalau orangnya gemuk dia diperpanjang dikit. Bagian pinggul 2 meter, mungkin bisa kalau untuk orang yang biasa-biasa saja. Bagian lutut 1 meter dan bagian bawah kaki ada 1 meter. Jadi ada 5. Dari mana tali pengikat ini? Tali pengikatnya bisa diambil dari ujung kain kafan. Ditariklah. Ini kurang lebih ada 7 meter, diambil dari kain kafan yang ada. Baik, selanjutnya
Setelah jenazah dimandikan sudah bersih, selesai dikafankan, maka selanjutnya jenazah siap untuk disolatkan. Ini tadi untuk sholat jenazah. Syarat-syaratnya mungkin kita sudah tahu semuanya, hampir sama seperti sholat pada biasanya. Harus dimulai dengan uduk terlebih dahulu, tutup aurat. Nah, posisi jenazah ketika disolatkan. Kalau jenazah laki-laki maka imam posisinya sejajar sama kepala jenazah. Tapi kalau jenazah perempuan maka imam posisinya sejajar sama perut jenazah. Di mana posisi kepala, di mana posisi kaki disesuaikan saja, apakah utara atau selatan sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang ada di sana. Kalau di selatan boleh, di utara pun boleh, tetapi yang paling penting ketika dia laki-laki imam harus sejajar sama kepala, ketika dia perempuan imam harus sejajar sama perut jenazah. Rukunnya pertama niat, kedua berdiri bagi yang mampu, ketiga melakukan takbir 4 kali, membaca Al-Fatihah, salawat Nabi, doa untuk jenazah. Niatnya usolli ala hadal mayit, ada usolli ala hadil mayitah. Kalau goib usolli ala al mayit al goib. Kemudian takbir pertama Al-Fatihah sampai selesai dengan suara yang sirrun ya, bukan suara kuat, suaranya suara dalam hati saja, sirrun, pelan. Kemudian takbir kedua salawat kepada Rasul. Takbir ketiga Allahumma gfirlahu warhamhu atau Allahumma gfirlaha warhamha bagi perempuan. Takbir keempat Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu sampai akhir, dan kemudian ditutup dengan salam. Setelah salam biasanya dipandu oleh imam yang sholat tersebut atau oleh Bilal, hanya meminta kesaksian kepada yang hadir. Hadal mayit khair, atau apakah jenazah ini baik, maka dijawab khair atau dijawab baik. Barulah jenazah siap untuk diantarkan ke liang lahat atau ke kuburan. Nah, biasa yang ngantar ini laki-laki, kalau perempuan jarang. Kalaupun perempuan ikut hanya sampai di kanan kiri kuburan, tidak harus sampai ke liang lahat. Dan biasanya di masyarakat kita proses pengantaran jenazah ke liang lahat itu ada pakai Fatihah 3 kali, nggak apa-apa, biasanya seperti itu. Maka Fatihah pertama maju 1 langkah, Fatihah kedua maju 1 langkah, Fatihah ketiga maju 1 langkah, dan diakhiri dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang perlu diingat, tidak ada bacaan yang wajib untuk mengantarkan jenazah, hanya bacaan-bacaan yang sunnah saja. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, hanya sekedar review dari yang tadi sudah disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.